وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadratul Mukarramun, segenap asatis, berkhusus orang tua kita Ustaz Haji Zaini, orang tua kita Bapak Haji Tanjung, Khinal Kiram Ustaz Haji Andre, Ustaz Husin, segenap keluarga besar almarhumah Ibu Maryani binti Matani yang insya Allah mudah-mudahan segenap rangkaian doa yang telah kita panjatkan dan kita aminkan Allah sampaikan pahalanya kepada almarhumah Ibu Maryani binti Matani, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah, amin ya rabbal. Hadirin jamaah sekalian, sekedar memenuhi permintaan daripada saudara Heru yang meminta saya memang dari malam ketiga sebenarnya. Cuman karena satu hal, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada berkah dan manfaatnya. Saya punya guru pesan, ukuluhum fi uyunihim, akal manusia ada di matanya. Kalau kita pidato, kita ceramah, liatin mata orang. Kalau matanya udah kayak bocah disabunin, jangan panjang-panjang. Yang kedua, liatin kaki orang. Kalau dari besilah terus belonjor, tuh udah ada yang belonjor tuh. Emang lagi sakit. Hadirin jamaah sekalian, sekedar memenuhi permintaan daripada sahibul musibah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada berkah dan manfaatnya. Hadirin jamaah sekalian, tiada lain ungkapan orang yang sudah meninggal dunia adalah Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah, kasihanilah kami manakala kami telah menjadi penghuni-penghuni kubur. Di dalam satu keterangan dikatakan idza faraqa ruhul badan, apabila telah berpisah ruh daripada badannya, nudi minas sama'i bisalasi sahihatin, Allah mendengarkan 3 suara dari langit yang amat sangat keras. Apa katanya? Ya ibna Adam, atarakat dunya amid dunya tarakatkah, wahai anak Adam, engkau yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan engkau. Ajama'tad dunya amid dunya jama'atkah, wahai anak Adam, engkau yang mengumpulkan dunia atau dunia yang mengumpulkan engkau. Yang ketiga, aqataltad dunya amid dunya qatalatka, engkau yang membunuh dunia atau dunia yang membunuh engkau. Wa idza wudi'a 'alal muktasili, dan apabila jenazah itu diletakkan di atas pemandian, bahasa orang condetnya mau dimandiin, nudi minas sama'i bisalasi sahihatin, Allah mendengarkan kembali 3 suara dari langit yang amat sangat keras. Apa katanya? Ya ibna Adam, aina badanukal qawi ma'at afaka, wahai anak Adam, mana badanmu yang kuat, mengapa sekarang menjadi lemah? Wa aina lisanukal fasih, katakah mana lisanmu yang fasih, mengapa sekarang menjadi diam? Wa aina ahibbauka ma auhasyakah, mana orang yang bilang cinta ketika kau hidup di dunia, besok ketika kita mati satu persatu meninggalkan kita. Anak yang kita belain, palah jadi kaki, kaki jadi pala, siang jadi malam, malam jadi siang, besok yang paling keras injek-injek kuburan kita. Bahkan tuh anak takut bapaknya kabur, ditutup pakai kurung batang. Masih takut juga diuruk pakai tanah, diinjek-injek. Wa idza wudi'a fil kafani, dan apabila jenazah itu mau dikafankan, nudi minas sama'i bisalasi sahihatin, Allah mendengarkan kembali 3 suara dari langit yang amat sangat keras. Apa katanya? Ya ibna Adam, tadhabu ila safarin ba'idin bighairi zat, wahai anak Adam, engkau akan jalan dengan perjalanan yang jauh tanpa membawa bekal. Besok kita bakal pulang ke negeri akhirat, maka pulang yang mengasihkan kalau bekalnya cukup. Kita mau pergi ke Cibodas, mau pergi ke Banten, itu bekal berapa tuh rantang tumpukannya, takut kurang. Wa takhruju min manzilika fala tarji, kau akan keluar dari rumahmu dan tidak akan kembali lagi.
Hari ini kita datang takziah mendoakan Ibu Maryani binti Madani. Anak kita, istri kita, cucu kita masih ngarepin kita pulang. Besok satu masa kita akan digotong dari rumah kita. Anak kita, istri kita, cucu kita nggak berharap kita untuk balik dan pulang lagi. Wa tarkabu farsan wala tarkabu misluhu abada. Engkau akan menaiki satu kendaraan yang kendaraan itu tidak akan engkau taiki selama-lamanya, seumur hidup sekali. Bahkan ini kendaraan yang paling angker. Siapa yang naik pasti mati. Dan kendaraan yang paling aneh, biasanya kendaraan supirnya satu, penumpangnya banyak. Besok kita akan naik kendaraan yang supirnya banyak, penumpangnya satu. Bahkan di dalam satu hadis dikatakan, idza wudi'a janazatu, apabila telah diletakkan jenazah, wahtamalaha rijalu ala a'naqihim, dan telah diusung oleh orang banyak di atas pundak orang-orang yang mengusungnya, maka in kanat salihatan, kalau yang diangkat, yang diusung, yang digotong orang soleh, qalat kadimuni, mereka oh cepetan bawa, cepetan kalau yang digotong orang soleh. Wa in kanat ghairu salihatin, kalau yang digotong, yang diangkat bukan orang soleh, faqalat, maka dia ngomong juga, apa katanya, ya wailaha aina tasma'una biha, wahai turunin gua, mau dibawa kemana ini gua? Yasma'u sautaha kullu syai'in, maka mendengar semua makhluk, illal insan, kecuali manusia. Walau sami'ahu la sa'iqa, kalau manusia dapat mendengar, maka manusia bakal pingsan saking kerasnya manusia ketika digotong di atas kurung batu. Maka dari itu hadirin sekalian, kalau kita cinta sama orang tua kita, buktikan kecintaan kita bukan sekedar mereka masih hidup di dunia, akan tetapi ketika mereka sudah berpulang ke rahmatullah, buktikan kecintaan kita. Nabi dalam satu hadisnya mengatakan, man masya li ziyarati walidayhi, siapa orang yang berjalan mengunjungi kedua orang tuanya, kalau masih hidup dia datangin rumahnya, kalau sudah meninggal dia ziarahi kuburnya, kataballahu lahu bikulli khatwatin, maka setiap langkahnya Allah tulis mi'ata hasanatin, 100 kebaikan. Wa maha anhu mi'ata sayiatin, dan dari tiap-tiap langkahnya Allah hapus 100 kesalahannya. Wa rafa'alahu mi'ata darajatin, dan dari tiap-tiap langkahnya Allah angkat 100 derajat. Fa idza jalasa baina yadayhima, maka apabila ia duduk di hadapan kedua orang tuanya, wa takallama bi thayyibil kalam, dan ia mengatakan dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang mulia, aqtahullahu ta'ala yaumal qiyamati nuran, besok Allah Ta'ala akan memberikan satu cahaya yang memancar di hadapannya. Fa'idha kharaja min indihima, dan apabila ia pulang dari hadapan kedua orang tuanya, kharaja maghfuran lahu, maka pulangnya ia membawa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang duluan Betawi kalau mau nikahin anak ada dua rotinya, ada roti buaya, ada roti kepiting. Sekarang tinggal roti buayanya, roti kepitingnya udah hilang. Ini filosofi yang ada di kalangan ulama Betawi. Kalau buaya asal bisa tuh palanya dipotong, jangan kagak dipotong, nanti dia minta roh. Yang kedua, roti kepiting filosofinya bahwa kepiting itu jalannya miring. Besok tuh anak yang habis dinikahin asal bisa ke rumah orang tua jalannya jangan lempeng, biar miring. Kalau tentengannya berat miring nggak? Miring. Tapi saya husnuzan anak sekarang kagak miring, kempin aja udah. Kagak nenteng, lemes amat itu. Jangan kenceng-kenceng, terada orang yang kagak enak jadinya. Hadirin jamaah sekalian, yang terakhir, bahwa dikisahkan ketika Nabi Allah Musa alaihi salam bermunajat di Bukit Tursina, Nabi Allah Musa bertanya, ya Rabb, siapakah kelak gerangan yang akan menemaniku di dalam surga?
Maka Allah jawab, wahai Musa, kelak yang akan menemanimu di dalam surga adalah seorang pemuda penjual daging di pasar. Takjub dan heran Nabi Allah Musa, gerangan apa yang menyebabkan ini pemuda kelak akan mendampinginya di dalam surga. Maka dicarilah sesosok pemuda tersebut oleh Nabi Allah Musa. Maka didapatinya seorang pemuda sedang berjualan daging di pasar. Diamati oleh Nabi Allah Musa dari jauh. Selesai dia dagang daging di pasar, tuh pemuda pulang diikutin oleh Nabi Allah Musa dari belakang. Sesampainya di rumah pemuda tersebut, ternyata sudah ada orang tua, sudah ada ibunya yang sudah tua renta, duduk di atas kursi roda. Daging yang terbaik yang dia punya dari dagang dagingnya itu dimasak dengan tangannya sendiri. Setelah matang, dihantarkan di hadapan ibunya, disuapinya ibunya dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, dikecup keningnya. Nabi Allah Musa baru masuk dan bertanya, wahai ibu, gerangan apa yang menyebabkan pemuda ini anak besok akan mendampingiku di dalam surga? Maka sang ibu mengatakan, wahai Musa, manakala anakku merawatku, melayaniku dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, ku angkat dua tanganku ke langit seraya, ku berkata, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah kelak anakku pendamping Nabi Allah Musa di dalam surga. Ini yang dikatakan oleh baginda Nabi, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah bergantung bagaimana keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah bergantung bagaimana murka kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.